Lalu, nasib kelima anakku. Gowinda, apakah mereka... Apakah mereka juga akan mati nanti? Gowinda, sekali lagi aku mohon padamu. Tolong berikan aku jawaban yang pasti kali ini. Katakanlah, Gowinda. Hasil apa yang kita dapatkan? Aku ingin tahu, Gowinda, katakan. Perang selalu membawa kehancuran, Pancali. Hasilnya adalah beban dan penderitaan yang lahir di medan perang. Bagaimana bisa kau berpikir akan ada kebahagiaan untukmu di dalamnya? Ya. Selain dari kelima suamimu, seluruh keturunan Raja Santanu akan hancur. Seluruh dinasti akan musnah dalam perang ini. Seluruh dinasti Raja Pandu akan menjadi korban dalam perang ini. Anak-anakku, selama masa pengasingan, mereka sumber kekuatan kami untuk tetap bertahan. Kelahiran mereka memberi kami kehidupan yang baru. Apa mereka semua akan mati? Dan itu artinya perang yang sedang kita persiapkan dengan penuh semangat ini, Gowinda. Sepertinya persiapan ini persiapan mengirim mereka untuk mati. Tidak ada waktu dalam kehidupan manusia yang tidak mengarah menuju kematian. Kenyataannya adalah semua aktivitasnya akan berujung pada kematian. Apakah daun-daun yang lahir di musim semi tidak akan mengering dan jatuh di musim gugur? Dengan kelahirannya yang menyerap sinar matahari dan kemudian menciptakan irama, lalu menari diiringi hembusan angin. Apa itu tidak berharga?
Ketika badai mengguncang setiap daun di pohon, maka pohon itu mencoba untuk bertahan pada rantingnya, dan ketika daun-daunnya mulai menguning, mereka pun akan rontok dengan sendirinya. Penciptaan ini juga sama seperti pohon besar itu. Dan setiap manusia, setiap hewan, dan juga tumbuhan ibarat daun-daun tersebut yang tumbuh, kemudian jatuh dari ranting pohon. Mereka sudah pasti mati, tapi selama melekat di pohon, sangat penting bagi mereka untuk mengalami perjuangan dan perdamaian. Aku tidak mengerti dengan semua ini, Gowinda. Karena kau terikat dengan duniawi, teman. Iya, aku terikat oleh duniawi. Dan bahkan jika kita menang dalam perang ini, itu tidak akan memberiku kebahagiaan. Kapan aku pernah berkata bahwa kau akan bahagia setelah perang ini? Kapan kusarankan melakukan balas dendam, mengembalikan kehormatan dan kekuasaanmu? Perang ini adalah untuk kebahagiaan manusia belaka. Untuk mengakhiri kejahatan dan untuk membangun kebenaran lagi, kita harus berjuang dalam perang ini. Tapi kenapa, Gowinda? Harus ada pengorbanan yang kami lakukan. Kenapa? Dengar, teman. Dalam masyarakat, manusia harus mematuhi aturan, cita-cita, dan kebenaran. Ketiga hal tersebut ibarat istana pasir yang dibangun di tepi pantai. Gelombang waktu akan terus berusaha merobohkan mereka. Mereka perlu harus dibangun lagi dan lagi. Sebaliknya, aturan, cita-cita, dan kebenaran bisa dengan mudah dimusnahkan. Yang Maha Kuasa hanya akan memberi sedikit kekuatan untuk manusia bisa membangun kembali kebenaran ini. Dan bahkan setelah mengorbankan segala yang mereka miliki, orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk ini akan rela berjuang demi kebenaran. Untuk itulah Raja Dewa Rama dan para Surama, atau juga termasuk Dewa Wisnu, akan datang ke dunia untuk menolong mereka yang berjuang teguh menegakkan kebenaran. Kau harus memahami itu. Berjuanglah untuk kebenaran saja. Ini bukanlah tugas, tapi keputusan dan juga sumpah. Demikian pula untukmu, teman. Perang ini bukan tugas. Ini adalah sumpah yang diambil demi manusia. Kau bisa saja melanggar sumpah ini kapanpun kau mau. Kau mungkin hanya diberkati dengan kebahagiaan anak-anak, suami, dan juga cucu. Tapi seperti juga jutaan manusia lainnya, kau juga akan mati seiring berjalannya waktu, teman. Hidupmu akan menjadi tidak berharga. Bila kau tidak melakukan yang terbaik selama kau masih hidup. Yang Maha Kuasa telah memberi kekuatan untukmu. Jangan sampai hal itu jadi sia-sia pada akhirnya. Keputusan ada di tanganmu sendiri.